Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari Teknologi Pulp dan Kertas B akan membuat sebuah video pembelajaran tentang cleaning dan derasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, anggota kelompoknya saya sendiri Putri Mahera. Saya Marcella. Saya Sri Katri Andeni. Baiklah, kami akan membuat sebuah video sebagai berikut. Baiklah, ini adalah nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Marcella, yang kedua saya sendiri Putri Mahera, dan yang ketiga Sri Katri Andeni. Adapun dosen pengampu mata kuliah teknologi pembuatan kertas ini adalah Ibu Esti Oktianasari, SSI MP. Materinya yaitu tentang cleaning and derasi. Pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu cleaning. Pasti teman-teman sudah mengetahuinya dan kita akan mengulang apa itu cleaning. Cleaning adalah proses pembersihan atau pencucian pulp bubur serat yang telah dihancurkan dalam proses. Pencucian pulp secara efisien sangat penting dilakukan untuk memastikan kebutuhan maksimal zat kimia dalam proses pulping dan mengurangi jumlah limbah organik yang terbawa oleh pulp dalam proses pemutihan. Pulp yang kurang tercuci membutuhkan dosis zat pemutih yang lebih besar. Cleaning ini memisahkan kontaminan atau zat pengotor dari fiber suri berdasarkan perbedaan spesifik graviti. Kemudian juga pembersihan berdasarkan perbedaan densitas atau partikel yang lebih berat atau ringan seperti pasir dan plastik. Adapun alat yang digunakan pada proses cleaning ini adalah centrifugal cleaner atau hydrocyclone. Ini adalah contoh alatnya, yaitu alat centrifugal cleaner. Teman-teman dapat melihatnya pada slide tersebut. Centri cleaner terdiri dari kerucut atau siklon, dari logam atau plastik dengan saluran masuk tangensial atau miring yang mengarah ke bagian terluas dari kerucut. Distensi serat memasuki kerucut sehingga aliran membentuk pusaran dengan kecepatan tinggi dan kolom udara terbentuk di tengahnya. Akses outlet terletak di permukaan atas lebar kerucut dan outlet reject di ujung sempit. Partikel berat dan besar pergi ke reject, sedangkan partikel yang ringan akan masuk ke akses. Untuk fungsi ini, penurunan tekanan di atas centrifugal dan rendah konsistensinya yaitu sekitar 0,6 sampai 0,8% diperlukan. Penurunan tekanan harus dijaga serendah mungkin dan konsistensi setinggi mungkin untuk menekan biaya pengoperasian, sambil tetap dia mencapai tingkat pembersihan yang wajar. Prinsip kerja dari centrifugal ini yaitu yang pertama, pulp masuk secara tangensial dari tepi bagian atas silinder cleaner tersebut. Kemudian pulp bergerak membentuk pusaran dengan kecepatan yang semakin meningkat sampai ke ujung akhir kerucut. Lalu kombinasi gaya sentrifugal dan gaya hidrolik menyebabkan kontaminan yang berat berpindah ke lapisan fluida dekat dinding cleaner. Kemudian partikel dengan spesifik graviti rendah dan serat dengan koefisien isapan hidrolik yang tinggi berada di sekitar sumbu tengah. Saat aliran stop mencapai ujung akhir kerucut, sebagian fluida yang ada di bagian tengah bergerak kembali ke atas di sekitar sumbu dengan membawa serat dan kotoran yang ringan. Selanjutnya kita akan masuk ke derasi. Derasi adalah pembersihan udara atau gas yang terlarut di dalam stop. Fungsi dari derasi ini adalah yang pertama, meningkatkan keragaman stop, yang kedua, menjaga stabilitas mesin kertas, yang keempat, memperbaiki formasi, dan yang kelima, meningkatkan drainase. Aerator adalah alat yang bekerja untuk membuang gas-gas yang terkandung dalam air ketel sesudah melalui proses pemurnian air atau water treatment. Selain itu, aerator juga berfungsi sebagai pemanas awal air pengisian ketel sebelum dimasukkan ke boiler. Aerator bekerja berdasarkan sifat dari oksigen yang kelarutannya pada air akan berkurang dengan adanya kenaikan suhu. Jika aerator tidak dapat bekerja dengan baik, dapat berpengaruh buruk terhadap sistem air umpan, sistem kondensat, dan juga akan menaikkan pemakaian bahan kimia.
Untuk mencapai deaerator yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pertahankan suhu dan tekanan yang setinggi mungkin sesuai dengan rancangan. Yang kedua, pastikan steam atau uap keluar atau venting dari deaerator bahwa oksigen dan gas-gas yang tidak terkondensi ikut keluar. Dan yang ketiga, lakukan inspeksi bagian dalam deaerator untuk memastikan semua komponen tidak mengalami kerusakan. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh rekan kami yaitu Marcella. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat deaerator ini terdiri dari 2 drum, di mana drum yang lebih kecil ini merupakan tempat pemanasan, pendahuluan, dan pembuangan gas-gas dari bahan air kettle, sedangkan drum yang lebih besar adalah merupakan tempat penampungan bahan air kettle yang jatuh dari drum yang lebih kecil di atasnya. Pada drum yang lebih kecil terdapat spray nozzle yang berfungsi untuk menyemprot bahan air kettle menjadi butiran-butiran air halus agar proses pemanasan dan pembuangan gas-gas dari bahan air kettle lebih sempurna. Juga pada drum yang lebih kecil disediakan satu saluran fan agar gas-gas dapat terbuang yang bersamaan dengan steam ke atmosfer. Bagian-bagian utama deaerator ini adalah untuk menunjang operasi dari deaerator, maka pada deaerator tersebut perlu diperlengkapi dengan fan kondensor. Yang kondensor ini berfungsi untuk mengkondensasi gas-gas serta mengumpulkan gas-gas tersebut sebelum dikeluarkan ke atmosfer. Bagian dari fan kondensor terbuat dari bahan stainless steel. Gas-gas yang sudah terpisah dari air akan keluar ke atmosfer melalui jalur fan. Katup di dalam jalur ini harus dibuka sedikit sehingga pengeluaran gas dapat dilakukan secara kontinu. Nah, tanda-tanda pengeluaran gas tersebut dapat dilihat dengan keluarnya asap dari jalur fan tersebut. Terus, tray atau sekat-sekat. Tray yang terdapat pada deaerator berfungsi sebagai media pemanas, tempat saringan, dan juga tempat memperluas ruangan untuk kondensasi uap. Selanjutnya, liquid level gauge, gelas penduga. Gelas penduga ini digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya permukaan air yang ada di dalam tangki deaerator. Prinsip kerja alat ini adalah dengan bejana berhubungan. Garis tengah kira-kira 20 mm dan panjangnya 300 mm. Kedua gagang dan peralatan tersebut dari tembaga serta dilengkapi dengan katup. Pada katup ujungnya, gelas penduga ini juga dilengkapi dengan kran dan bola pemeriksa. Selanjutnya itu termometer. Termometer ditempatkan pada storage tank dari deaerator. Temperatur pada storage tank tersebut akan bersesuaian dengan tekanan operasi dari uap. Jika dibutuhkan termometer, juga dapat ditambahkan pada jalur pemasukan uap. Di dalam keadaan ini, pada kedua termometer ini akan terbaca temperatur dengan perbandingan yang tetap. Selanjutnya pressure gauge. Pembacaan pada pressure gauge ini menunjukkan besar tekanan uap di dalam unit. Pressure gauge ini ditempatkan pada jalur pemasukan uap yang dilengkapi dengan kran. Pemasangan pressure gauge ini pada jalur pemasukan air, dia bertujuan untuk mengetahui perbedaan tekanan antara tekanan air masuk dengan tekanan operasi uap. Selanjutnya transmitter elektro yang berfungsi sama dengan termometer untuk mengukur suhu, tetapi perbedaannya pada peralatan ini terdapat pada cara pembacaannya, di mana termometer dapat dilihat pada lapangan secara langsung, sedangkan transmitter ini yang dilengkapi sebuah logam dijalankan secara elektrik hanya dapat dibaca pada ruangan panel atau control room. Selanjutnya control valve. Control valve ini disebut juga kran atau katup kontrol, di mana alat ini banyak dipakai dalam pipa-pipa yang dilalui air. Control valve ini dapat digolongkan atas dua jenis, yaitu analog dan digital. Bentuk bukaan control valve ini
analog yang dapat diatur pada kedudukan yang diinginkan. Kira-kira 0 sampai 100% lah. Sementara kontrol valve digital hanya mempunyai dua keadaan, yaitu membuka dan menutup. Di dalam kontrol valve ini terdapat sekat yang dapat digerak-gerakkan. Sekat ini berfungsi sebagai pengatur aliran air yang melalui kontrol valve. Bentuk sekat ini ada beberapa macam tergantung jenis kontrol valve-nya. Nah, tetapi yang umum digunakan adalah yang memakai udara bertekanan tinggi yang menggunakan motor. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses deaerator ini, yang pertama jumlah aliran air kondensat, jumlah aliran bahan air kettle, tekanan dalam deaerator, level air dalam deaerator. Selanjutnya prinsip kerjanya itu yang pertama deaerasi secara kimia. Yang ada diafoamer sama foam inhibitor. Deaerasi secara mekanis ini spraying untuk memaksimalkan luas permukaan stok terhadap vakum, impingement untuk memecahkan udara yang terikat dalam serat, boiling, stok disemprotkan ke vakum, menggelembung pecah dan terpisah. Selanjutnya itu deaerasi itu ada dua. Yang deaerasi pertama itu pengaruh udara dalam stok, menurunkan efisiensi pompa dan spleen, menghambat laju drainase, akumulasi bahan hidrofobik dan sticky, menumbuhkan slime atau lendir, variasi tekanan dan laju air, ketidakstabilan dan kebisingan pompa atau kavitasi, menimbulkan hole dan pinhole pada lembaran kertas, menimbulkan noda pada permukaan kertas, mengurangi wet streak lembaran, mengurangi smoothness dan tensile streak. Yang deaerasi kedua ini sumber-sumber udara masuk bersamaan dan air yang masuk. Turbulensi stop, pembentukan gas akibat reaksi kimia, kebocoran aktivitas mikrobiologi. Selanjutnya adalah bahan udara dalam stok, dispersed air, dissolved air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, yaitu Rika. Nah, mulai kan? Gue dengar nggak? Iya, mulai. Kira nggak dengar ya, bentar ya. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis deaerator. Adapun jenis-jenis deaerator yang sering dijumpai adalah yang pertama deaerator tipe spray. Pada deaerator tipe ini, air kondensat yang masuk dikabutkan melalui jajaran pengabut atau spray yang memperluas bidang kotak antara air dengan pemanas serta menjamin pemerataan distribusi air kondensat di dalam pemanas. Air kondensat yang mengabut ini kemudian turun ke jajaran kisi-kisi atau tray. Dari bagian bawah tray, uap pemanas dari saluran ekstraksi dihembuskan mengarah ke atas dan bercampur dengan kabut air kondensat yang menetes pada kisi-kisi. Akibatnya terjadi pertukaran panas antara uap dengan air sekaligus terjadi pula proses deaerasi. Oksigen dan gas-gas lain akan mengalir ke atas dan keluar dari deaerator menuju atmosfer melalui saluran venting. Proses deaerasi secara mekanis seperti ini ternyata tidak menjamin bahwa air kondensat akan bebas 100% dari oksigen. Guna membantu tugas deaerator untuk menghilangkan oksigen, maka cara kimia pun dilaksanakan juga, yaitu dengan menginjeksikan hidrazen ke dalam air kondensat pada suatu titik sebelum air kondensat masuk deaerator. Penginjeksian ini dilakukan oleh pompa khusus injeksi bahan kimia. Air kondensat yang sudah bebas oksigen dan gas-gas lain ini kemudian turun dan ditampung pada tangki penampung atau storage tank yang berada di bagian bawah deaerator dan siap untuk dialirkan ke pompa air pengisi kettle. Ada beberapa deaerator bahkan juga dilengkapi dengan vacuum beaker untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya vakum.
perangkatnya berupa saluran yang ditutup dengan diafragma. Bila tekanan turun hingga lebih rendah dari tekanan atmosfer, maka diafragma akan pecah dengan udara atmosfer akan masuk guna mencegah vakum yang lebih tinggi di dalam diarator. Ini merupakan contoh alat dari diarator tipe spray. Kemudian yang selanjutnya itu diarator tipe vakum. Mekanisme kerja diarator vakum dapat dijelaskan karena gas-gas yang terlarut dalam air dihilangkan dengan menggunakan ejektor uap atau dengan pompa vakum untuk memperoleh vakum yang diperlukan. Besarnya vakum tergantung pada suhu air, akan tetapi biasanya 730 mm Hg. Sistem diarasi dengan menggunakan diarator vakum dapat dikatakan tidak seefisien diarator uap, dan konsentrasi oksigen dalam air hanya dapat diturunkan sampai kira-kira 0,2 ppm dan karbon dioksida berkisar antara 2 sampai 10 ppm tergantung konsentrasi sebelum diarasi. Ini merupakan gambar dari alat diarator tipe vakum. Kemudian selanjutnya yaitu diarator tipe tray. Pada diarator tipe tray lebih memaksimalkan sekat-sekat atau tray sebagai media untuk memperbesar ruang jatuh air sehingga molekul-molekul air saling berpisah secara paksa satu dengan yang lainnya. Jadi, tray pada diarator tipe ini adalah untuk memaksa molekul air untuk menyebar sehingga mempermudah pelepasan udara. Dan ini merupakan gambar dari alat diarator tipe tray. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kami sendiri. Dan kami ucapkan terima kasih.